Silakan Pak Simon. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur boleh mengambil bagian untuk bisa menceritakan masa-masa lalu di mana kami juga terlibat dalam misi bersama-sama dengan hamba-Mu Koden. Kami serahkan pertemuan ini dalam tangan Tuhan sehingga suatu saat pada saat Koden ulang tahun dapat diputar dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan memulaikan acara-acara ini. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Salam bahagia. Salam penginjilan. Salam berbagi hati dan berbagi kasih. Satu kehormatan dan satu sukacita yang tidak bisa terlupakan adalah ketika hati kita ini terkonek dengan Roh Kudus dan berbuah lebat bagi hormat dan kemuliaannya. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi dan dihormati, pada malam hari ini satu sukacita kita akan bersama-sama share, menceritakan tentang kesan-kesan secara khusus apa yang sudah Bapak Ibu terima dan juga cermati dari kehidupan hambanya ini. Sesuatu yang sangat unik, sesuatu yang luar biasa, dan sesuatu yang juga menyentuh hati, supaya hati kita dan pikiran kita melalui Zoom ini kita akan termotivasi lagi dan kemudian terlebih lagi untuk melakukan perkara-perkara besar bagi kemuliaan Tuhan. Seseorang yang bernama William Carey, seorang penginjil yang ada di India, mengatakan, harapkanlah perkara-perkara besar dari Bapa Yahweh dan lakukanlah perkara-perkara besar bagi Dia. Nah, saatnya kita melihat suatu keteladanan dari hambanya, Evangelis Daniel Alexander. Oleh karena itu, Bapak, Ibu yang saya hormati, yang saya kasih pada malam hari ini, izinkan di dalam sharing nanti sekitar 5 menit ya, dan kita akan berinteraksi satu dengan yang lain di dalam sharing ini. Nanti kita juga akan kehadiran seorang artis yang bernama Yonatan Prawira akan menyanyikan sebuah lagu kesukaannya Koden. Ketika Koden menyanyikan lagu ini dan Koden menyanyikan bahwa lagu ini dikarang, dikubah oleh Yonatan Prawira, dan saya saat itu ada bersama dengan Yonatan Prawira mendengar bagaimana Koden memberikan satu inspirasi sementara berkhotbah atau sebelum berkhotbah dinyanyikan lagu ini. Demikian juga nanti Bu Sri akan membawakan sebuah puisi. Puisi buat Koden ya. Wow, keren. Seharusnya malam hari ini juga saya akan mengundang Dr. Hari Nunubais yang mengarang buku Servant Leadership. Namun saya belum dapat kontak sampai terakhir, sudah saya share tapi belum ada yang respon balik. Beliau adalah anaknya Koden, bagaimana ditemukan dan kemudian dibimbing, dibina, disekolahkan, dan kemudian beliau akhirnya menjadi seorang dokter. Ada 2 dokter yang dekat dengan saya. Yang pertama Dr. Harini Nubais yang ada di Jakarta, istrinya adalah Dr. Gigi Esther. Yang kedua adalah Dr. Puput. Beliau ada di Malang, tetapi orang unggulan luar biasa, lulusan dari Jepang. Nah, saya tidak lama-lama memberikan ulasan seperti ini. Oleh karena itu, kesempatan yang pertama kali yang saya ingin Ibu Bapak menyampaikan adalah dari Pak Eni, Pak Petrus ya, dan Ibu Eni. Monggo, Pak Petrus. Shalom, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Tadi sudah diperkenalkan, kami temannya Koden sejak tahun 72 di LBTC. Kami sudah jadi siswa di LBTC. Dan sebenarnya sebelum ini kami berdua ini sudah ada rekaman dari
kelompok yang lain untuk acara ini juga. Cuma ada sesuatu yang terselip yang ingin saya pribadi juga sampaikan tentang Koden. Tadi saya diperkenalkan, nama saya Eni Esther, ini Pak Petrus Trianto. Kami melayani di pedalaman Kalimantan Timur. Juga estafet dari pelayanan Koden dulu tahun 75, kami masuk 76. Nah, saya ingin menyampaikan tentang Koden ini. Oh ya, saya pernah pelayanan bersama di Manado, waktu itu Koden masih umur 18 tahun, tahun 74 ya. Nah, yang maksud saya yang terselip yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini adalah pesan saya pribadi adalah Koden, bagaimana Koden menghidupi firman yang dia sampaikan. Jadi bukan teori tapi kehidupan. Contoh tentang kehidupan bersama di dalam sebuah keluarga tubuh Kristus. Tahun yang lalu, bulan Juli, anak kami meninggal karena COVID yang pertama di Ponorogo. Anak ini pernah juga ikut Koden ya. Nah, waktu itu kami mengalami kesulitan. Kami berada di Kalimantan Timur, anak kami di Jawa. Untuk uang tanggungan di PMI untuk donor plasma konvalesen. Jadi malam itu saya mendampingi bapak yang lagi sakit jantung dan asam lambung. Dan dari Jawa, dari keluarga di Jawa minta menyampaikan sekian dana. Saya tidak sebut nominalnya. Ringkas cerita, kami keluarga dengan teman-teman berhasil mengumpulkan separuh dari dana yang diminta. Lalu saya merenung. Dan saya sering mengikuti, ya, hampir selalu mengikuti Koden di mana-mana, lewat Facebook, lewat Zoom. Nah, hari itu saya tahu Koden ada di Amerika. Langsung saya WA, saya ceritakan tentang keadaan anak kami ini, dan saya ceritakan tentang dana. Jadi saya tidak pakai basa-basi, tolong bantu doa. Saya bilang, saya perlu duit, kami perlu duit Pak. Lalu dia tanpa banyak tanya, dia bilang perlu berapa dan minta nomor rekening. Itu dia, dan subuh-subuh itu juga uang itu masuk. Nah, di sini saya mendapatkan satu inspirasi bahwa apa yang disampaikan Koden itu adalah sebuah kehidupan. Jadi dia menghidupi firman yang dia sampaikan tentang bahwa dia itu hidupnya bukan untuk dirinya lagi ya. Terus kalau dia menyampaikan tentang pengampunan, sedikit banyak juga kami tahu bagaimana kehidupan Koden. Kesan terakhir, anak kami yang meninggal almarhum ini berkata bahwa kalau Papi Daniel ini mau kaya, sudah kaya dari dulu. Semua anak-anaknya di mana-mana tahu nomor PIN ATM-nya, dan saya menyaksikan itu sendiri bagaimana dia membelanjakan anak-anak yang mau dibawa ini ketika di Magetan, Jawa Timur, beli sepatu, beli apa, semua anak-anak ini tahu nomor PIN papinya, Papi Daniel. Itu yang saya sampaikan yang terselip. Apakah masih ada waktu? Masih ada waktu kah? Ya, saya mau menyambung. Kami ingin menceritakan yaitu tentang saudara kami yang saat ini sudah berhasil. Jadi dari mana dia itu berangkat? Ya, ini sangat penting sekali supaya setiap orang yang berhasil itu tidak merasa dirinya paling hebat, paling sombong, tetapi ini menjadi satu pelajaran bagi kita semuanya. Ya, minta maaf Koden, ya, saya tidak merendahkan Koden, tetapi ini fakta yang saya lihat, yaitu Koden itu berangkat dari Surabaya, minta maaf, ini anaknya seorang ibu janda. Ya, kalau saya melihat firman itu, bahwa Tuhan Yesus di mana-mana tempat diketahui bahwa dia anaknya tukang kayu. Ya, seperti Pak Jokowi jadi presiden jika dia anaknya tukang kayu, nah seperti itu. Tetapi
saya melihat dari mana dia berangkat, itu sungguh-sungguh luar biasa, di mana seorang ibu itu menghidupi, kalau tidak salah, 4 orang anak. Ya, saya kenal dengan keluarga ini. Yang pertama itu yang namanya Pak David, yang nomor 2 itu namanya Koden, yang nomor 3 itu namanya John, yang keempat itu namanya Stephen. Saya kenal baik itu. Dan dia hidup di daerah yang namanya Kalibutuh. Nah, di situ itu dekat sungai, yang sungainya itu baunya minta ampun. Tetapi saya melihat bahwa ibunya ini sangat setia. Setiap pagi itu dia menyediakan makanan untuk putra-putra yang keempat itu tadi. Nah, saya melihat tahun 72 itu bersama-sama dengan dia mengalami satu pembaharuan yang sangat luar biasa. Dan tadi dikisahkan oleh istri saya bahwa orang ini memang sungguh-sungguh menghidupi firman di dalam kehidupannya. Sampai hari ini pun dia masih seperti yang dulu. Ya, saya belum pernah menjumpakan seorang hamba Tuhan yang seperti dia. Ya, sangat luar biasa itu. Nah, maka dari itu saya kagum. Saya pernah ngomong beberapa waktu yang lalu masih di Semarang, kalau di Indonesia ini ada 10 orang seperti Koden, waduh, ini sangat luar biasa. Yang saya tidak meninggikan dia, tetapi faktanya seperti itu. Maka dari itu, di dalam penglihatan saya, orang ini adalah orang yang sangat rendah hati, apa adanya. Maka dari itu tadi saya terangkan bahwa dia menghidupi firman yang disampaikan itu. Maka dari itu, kalau dia pernah berkata, kalau dia mau mendirikan gereja, di mana-mana itu sudah banyak, ribuan jemaatnya. Nah, maka dari itu, saya berdoa untuk Koden dengan rencana bulan Agustus 50 tahun ini yang diperingatinya, kiranya ini menjadi berkat bagi kami semuanya, para hamba-hamba Tuhan yang mendukung doa supaya keberhasilan itu nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat Koden. Terima kasih Pak Petrus dan Ibu Eni. Hati kita itu kalau mendengar cerita-cerita tentang pengorbanan Koden itu selalu terbakar. Biasanya disisipkan di dalam khotbah-khotbah bagaimana Roh Kudus memimpin Koden untuk berjumpa entah di airport ya, kemudian di restoran. Itu enak aja, tidak kenal langsung suruh panggil papi. Ya, kita akan mendengar dari Pak Simon Yonatan yang di Pontianak ya. Nah, setelah Pak Simon Yonatan, siap-siap Pak Yuswa Fong. Ya, terima kasih. Monggo Pak Simon. Ya, shalom. Tahun 98, sebelum 98. Kalau tahun 98 itu saya jalan dengan Koden ke Sukuwana, karena sejak tahun 98 itu saya akhirnya terjun ke pelayanan pedalaman gara-gara Koden. Di pesawat dia cerita banyak, setelah pulang dari pedalaman yang membuat saya mengambil keputusan untuk menerima pelayanan pedalaman yang sulit. Nah, kenapa saya mengambil keputusan itu? Karena sejak saya kenal Koden tahun 80-an, dalam perjalanan ke Tawangmangu mengikuti camp pemuda, sama-sama satu bis dan banyak cerita, Koden itu memberi gambaran-gambaran yang sangat sederhana tentang kehidupan. Dia lebih tua 6 tahun dari saya. Kalau dia 66 berarti sekarang saya sudah 60. Waktu pelayanan bersama di Krayan, Kalimantan Timur, waktu pergi seminar bersama-sama di Gorontalo, beberapa hal yang luar biasa saya lihat
dalam keadaan yang begitu sulit keuangan. Kalau ada anak-anaknya minta duit, dia pasti kirim. Dan saya salah satu waktu itu ditanya, Pak Simon ada uang berapa? Saya bilang dicek 300.000 aja saya di tabungan ATM. Boleh saya pakai? Boleh. Malam itu dia transfer. Besok paginya dia bilang saya sudah kembalikan ya. Loh, katanya nggak ada duit. Barusan sudah masuk, langsung saya transfer sama Simon. Berarti ada seperti pelajaran yang sederhana sekali dari Koden, tidak mikir banyak untuk menolong. Membuat saya memiliki seperti perasaan, waduh, ini luar biasa, nggak mikir, langsung aja dia kerjakan seperti dia orang yang paling kaya di dunia. Padahal ya kan dia sangat pas-pasan, tapi dia tidak pernah pusing apakah duitnya mau ada atau tidak, dia jalan aja kemana-mana. Pelayanan di Palu bersama dengan Koden, hal yang menarik bagi saya adalah dia berani ngomong. Kalau itu Tuhan suruh ngomong, dia ngomong. Peristiwa waktu kami tidak bisa beli tiket dari Palu ke Luwuk karena sudah di-booking oleh Pertamina. Malam itu kami sudah kumpul, termasuk Koden, di sebuah rumah. Waktu berita tiket tidak bisa dibayar karena sudah di-booking Pertamina, Koden langsung ajak kita kumpul berdoa. Satu kalimat yang tidak pernah saya lupa, dia bilang, Tuhan, ini duta-duta sorga, Engkau akan kirim mereka, besok harus berangkat. Sebabnya malam ini kami minta besok pagi buat, waktu itu 6 orang harus berangkat. Padahal pesawat merpati yang kecil itu hanya 18 seat waktu itu. Lalu dia minta 6 orang tertidur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 6 orang tertidur. Subuh-subuh kami ke Bandara Mutiara Palu dengan hati berdebar-debar. Singkat cerita, kami berangkat. Persis seperti doanya yang disampaikan, 6 orang itu tertidur. Kenapa kami tahu? Waktu mendarat di kota Luwuk, istri saya, dia tanya sama salah satu penumpang yang ngomel-ngomel, kenapa Pak? Nggak tahu teman-teman ini katanya tertidur. Lalu ini konfirmasi bahwa apa yang didoakan oleh Koden itu betul-betul terjadi. Itu membuat saya punya kesan kuat bahwa ini perlu menjadi teladan. Nah, itu sebabnya waktu tawaran untuk melayani pedalaman dan Koden sendiri memberikan petunjuk-petunjuk yang begitu jelas, akhirnya saya berani meninggalkan posisi gembala sidang di Surabaya yang membuat saya akhirnya disebut pendeta gendeng. Karena fasilitas dan segala gaji yang ya lumayan lah ya, itu saya harus tinggalkan. Jadi betul-betul orang bilang, kamu mau pelayanan pedalaman? Iya. Tinggalkan semua nih? Iya. Nanti anak istri mau makan apa? Ya tetap makan nasi, saya bilang. Gak mungkin makan batu. Dan itu gara-gara Koden. Jadi kalau saya waktu itu ada apa-apa, Koden salah. Maksud saya, ya artinya pengaruh daripada Koden ini begitu kuat dalam kehidupan saya. Nah, bagi saya menceritakan hal ini merupakan sebuah gambaran yang jelas betapa berfungsinya hidup Koden untuk saya pribadi. Itu sebabnya saya berterima kasih untuk Koden yang sudah memberi warna yang pasti sehingga saya berani menjadi pendeta gendeng. Tetapi ternyata keputusan saya tepat mengikuti arahan yang dari Roh Kudus melalui hambanya yang bernama Daniel Alexander. 17 tahun saya melayani di pedalaman Sulawesi Tengah
dan berhasil membangun desa, membangun anak-anak yang penting, bahkan anak-anak panti asuhan yang ratusan itu beberapa sudah menjadi sarjana sekarang dan kembali ke sana menjadi guru. Ada yang 2 yang bernama Wisya dan Yunis ikut saya ke Kalimantan untuk melayani di pedalaman Kalimantan Barat pada khususnya. Tuhan memberkati Koden. Luar biasa, luar biasa. Ada Pak Berkat ya Pak ya di sana ya. Kemudian Pak An Alexander dan sebagainya. Teman-teman dulu. Saya terharu kalau teringat teman-teman ini perjuangannya, karena saya akan mewawancara kesaksian hidup mereka ya, bagaimana berjumpa dengan Koden dan kemudian hidupnya itu diubahkan oleh Roh Kudus. Ketaatan itu yang Koden selalu ajarkan. Nah, kita langsung ke Pak Joshua Fong. Monggo Pak. Ya, shalom, selamat malam semua teman-teman, Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat malam ya. Saya mengenal Koden itu mulai tahun 87 ya. 87, 88 sampai 90 itu cukup sering mengikuti kebaktian ataupun di mana Koden mengisi ya. Setelah itu saya tidak terlalu aktif. Namun dalam waktu yang singkat itu membekas sampai sekarang. Meskipun saya jarang sekali mengikuti sepak terjang beliau, tapi ketika kemarin saya dapat undangan untuk ikut Zoom meeting ini, saya dengan mudah memutuskan bahwa kalau itu untuk Koden, saya bangkit, saya mau, karena saya melihat luar biasa hamba Tuhan yang satu ini. Beliau itu mudah untuk memutuskan ketika Tuhan berbicara kepada beliau. Itu yang saya sangat salut. Itu saya sangat respect. Ketika beliau meninggalkan Surabaya dan berani hidup di tempat terpencil, itu saya hormati, saya hargai benar. Dan karena saya merasa bahwa Indonesia saat ini butuh orang-orang seperti Koden yang tidak banyak berbicara soal struktur, organisasi, program acara, tapi langsung berangkat begitu saja, langsung bekerja, ya. Saya merasa bahwa Indonesia perlu kita semua meneladani Koden. Apapun yang menjadi keberatan hati kita. Mungkin saat ini saatnya ya, kita belajar dari Koden dan berani ambil keputusan seperti Pak Simon tadi itu. Saya salut juga. Dan saya berharap kita semua boleh terinspirasi seperti Pak Simon tadi, berani menjadi menurut dunia itu tidak wajar, tetapi Indonesia butuh orang-orang seperti itu. Saya salut sama Koden, kalau sampai hari ini 50 tahun pelayanannya, saya salut. Dan karena itu saya ikuti acara ini karena saya ingin meneladani Koden. Selamat Koden, Tuhan memakai Koden luar biasa. Terima kasih, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih Pak Joshua. Memang kepekaan Koden untuk mendengar suara Roh Kudus itu banyak dikagumi oleh orang, sehingga dengan cepat ya, tanpa pikir panjang, ketika ada seseorang minta bantuan itu nggak pikir panjang, langsung dibantu. Nah, saya sendiri tahu kok. Satu hari kan saya tahu berapa itu saldonya Koden itu. Gus, panggil aku, Gus, iki udah itu 90
tinggal 90. Tapi hatinya tuh rileks gitu loh, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, itu yang luar biasa. Bu Mary, ya silakan Bu Mary. Selamat malam Bu Mary. Selamat malam semua Bapak-Bapak, Pak Agus, juga Pak Heru. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bersaksi. Saya sebetulnya adalah anak bawang yang nggak terlalu kontak langsung dengan Koden, tapi Koden itu adalah salah satu figur di mana beliau tuh dalam pelayanannya dan kecintaannya terhadap Indonesia itu tuh terus punya hati yang mengasihi kayak Bapak gitu tuh, itu tuh sangat berkesan di hati saya gitu. Dan jujurnya beliau adalah salah satu yang mewarnai pelayanan saya walaupun saya tidak pernah kontak langsung gitu. Ya itu aja, dan selamat Koden. Terima kasih sudah menjadi teladan bagi kami, dan terima kasih karena sudah bekerja di ladang Kristus di Indonesia. Itu aja. Terima kasih Bu Mary yang dari Bandung. Oh, Pak Dov yang sudah nama Pak Dov Budi dari Tangerang. Silakan Pak. Shalom semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya dari Jakarta, Pak, bukan Tangerang, Pak. Nah, saya secara pribadi tidak mengenal Koden, tapi saya tahu Koden itu saya dengar-dengar aja. Satu saat saya punya persekutuan doa di rumah, datang seorang anak muda dengan badannya penuh tato. Saya kaget. Istrinya bertato, dia bertato. Waktu itu dia bercerita. Singkat cerita kita kenalan, akhirnya dia sharing. Ternyata dia adalah seorang narkoba yang luar biasa. Terus terang keluarga kami tidak ada satupun yang merokok, apalagi narkoba. Kita kaget sekali. Tapi saat bicara lebih dalam lagi, gimana bisa terjadi pertobatan? Ternyata dari hati kasih Bapa di surga yang disalurkan melalui Koden, orang ini bisa bertobat. Suami istri ini, istrinya yang diberikan kekuatan, sehingga suaminya bisa bertobat. Istrinya diberikan kekuatan untuk bisa memaafkan suaminya yang punya istri lagi dan punya anak. Gitu. Jadi ini luar biasa. Waktu kita tanya balik sama suaminya, kamu bisa begini dari mana? Kok kamu bisa cuma dimaafkan sama istri terus langsung berubah? Ternyata karena kasih Bapa yang disalurkan lewat Koden. Singkat ceritanya kita dig out lebih dalam. Kita satu saat dia katakan, Koden datang nih, ada di Jakarta, ada di gereja dekat Pasar Baru. Oke, yuk meluncur sekarang. Kita meluncur langsung. Saya mau kenal, saya pengen tahu. Memang namanya sudah sering didengar. Tetapi pada saat kita ketemu, memang terasa sekali kasih Bapa yang dia salurkan. Itu tidak pernah memandang dosa yang kita perbuat. Yang dia lihat hanyalah kasih. Yang dia lihat adalah jiwa. Bukan dosanya. Dia benci dosanya, tetapi dia tidak pernah membenci orang. Maaf kalau saya pun lihat ada orang bersalah, mulut saya bisa berkata benci dosanya. Tetapi sikap saya ikut tuh membenci, nggak suka sama orang. Itu saya. Saya nggak gampang seperti Koden. Disitulah yang saya lihat bagaimana hati Bapa terbuka. Dan biasa kita kalau ketemu pendeta besar gitu minta nomor telepon susah. Koden punya handphone ada 2 apa 3 saya lupa. Saya dikasih langsung nomor. Ini kamu 5 ya? Ya. Ini nomornya. Saya dikasih. Gitu. Saya tanya,
Yang mana aja yang aktif? Semuanya aktif. Puji Tuhan, kita punya hamba Tuhan yang benar-benar bisa menyalurkan hati Bapa, di mana seseorang yang sudah narkoba berat, tapi bisa diselamatkan, bisa berubah. Tuhan bisa ubahkan semuanya. Padahal kalau menurut cerita dari tim saya dalam persekutuan doa ini, dia harusnya sudah mati. Dan sampai detik ini, saya masih melihat dia masih aktif pelayanan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun pelayanan Koden yang ke-50. Tuhan Yesus terus menyertai, tiada habis-habisnya. Kasih-Nya selalu baru tiap hari atas Koden sehingga dikuatkan senantiasa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Dok Budi. Luar biasa. Hari ini kita selalu dipertajam ya tentang respon-respon Koden terhadap orang. Satu hal yang selalu saya ingat adalah begini, asal dia manusia hidup, tidak pandang latar belakang ras, tidak pandang agama, latar belakang sosial, ekonomi, enggak. Asal dia manusia hidup, dia perlu kasih Bapa surgawi. Itulah yang selalu memberikan inspirasi bagaimana setiap orang yang Tuhan suruh untuk dikasihi, ditolong, dan diimpartasikan kasih Bapa, itu Koden itu tidak menunda-nunda, langsung. Luar biasa. Terima kasih Pak Dok. Ya, kembali sekarang sudah siap Pak Aling sudah siap, dan silakan Pak Aling, monggo. Halo, terima kasih Pak Agus. Oke, baik. Yang pertama saya ngucapin yang 50 tahun pelayanan dia. Saya memang tahu Koden, tapi Koden nggak tahu saya. Tapi mungkin istri saya tahu ya, karena dia konseling pernikahan sama dia, betul ya, Bu Endang? Tapi saya senang dengan gaya Pak Koden. Di masa mudanya saya sudah sering dengar dia khotbah kemana-mana, tapi yang saya heran dia nggak punya kayak pendeta yang kayak sekarang itu loh, punya jemaat banyak, punya gedungnya sudah. Kalau kelas level dia harusnya kan dia sudah umumnya loh jadi pendeta senior, udah punya gedung, jemaatnya banyak. Tapi saya salut dengan pelayanan dia, di mana pelayanan dia itu modelnya lapangan ya. Lapangan, enggak bangun jemaat. Tapi kalau saya lihat perjalanannya Koden ini, dia khotbah ke sana ke sini. Ya, yang saya tahu. Nah, istri saya itu lebih mengenal dia. Tapi dia kok sampai sekarang kok nggak jadi istilahnya itu kok nggak jadi pendeta yang punya jemaat gitu. Ya, saya itu salut dengan dia. Karena apa? Karena dia tampil beda penampilannya. Dia hanya membangun muridnya katanya, lihat baca anak-anaknya banyak ya. Wah, ya ini yang benar itu gini ya. Kalau kita lihat di pelayanan Tuhan Yesus Kristus sendiri kan beda. Dia tidak punya gedung. Kalau di sana ada bait suci, adalah bait suci yang sudah dibangun oleh orang-orang Farisi, orang-orang agamawi. Tapi Koden nggak membangun itu. Nah, itu salut. Kedua juga saya itu termotivasi dengan dia karena dia itu pelayanannya modelnya kesana kemari, memuridkan orang, menganggap dia sebagai anak. Kalau yang sebagai anak, orang-orang bisa disekolahin, itu tandanya saya salut dengan pelayanan model gini. Jadi tidak pada umumnya yang membangun satu gedung, jemaatnya banyak. Dulu pendetanya, kalau zaman dulu pendeta kan sedih kalau jadi pendeta nggak punya duit. Sebenarnya kalau sekarang ini pendeta yang sekarang itu ngeri, ya hartanya berlimpah-limpah, tapi banyak yang lupa sebenarnya. Nah ini saya lihat menilai dia itu kalau dibandingin dengan hamba-hamba Tuhan yang lain ini punya nilai plus di mata saya. Wah ini istri saya itu banyak Bu Sri itu salut sekali sama Koden, karena kalau khotbah jadi berani ceplas plus, berani adanya, berani ya kayak tampil beda. Jadi
sesuatu yang disampaikan dia itu relevan gitu loh. Mau nyinggung, mau jebret, mau apa. Nah ini yang nggak berani orang-orang lain. Sehingga Koden sendiri banyak diterima di satu kalangan dunia Kristen sendiri dan banyak tidak diterima di kalangan dunia Kristen sendiri. Tapi bagaimanapun saya orang sebagai hanya orang Kristen yang bertumbuh, ya saya menilai sajalah. Saya justru salut dengan pelayanan Koden yang sudah 50 tahun, waktu yang sangat lama, tapi pelayanan itu sekalipun tidak membuahkan hasil jemaat, tapi dia menghasilkan orang-orang yang tidak kelihatan, tapi orang-orang yang termotivasi. Ya, itulah saya bersyukur ada barusnya banyak. Cuma istri saya tanya, kapan ya regenerasinya Koden yang model-model gitu? Ya kita nggak usah tanya lagi. Mungkin anak-anaknya sudah bekerja, sudah menjadi regenerasi buat Koden. Karena apa yang dia sudah beri contoh, dia sudah beri pengalaman-pengalaman, gaya-gaya kepemimpinan, gaya-gaya pelayanannya, nggak sama dengan orang-orang pendeta-pendeta yang pada umumnya. Kalau pendeta pada umumnya tadi saya ceritakan bangun gedung, jemaat. Jadi kalau di zaman sekarang itu sudah kayak orang dikebiri, nggak bisa. Ya, apalagi dengan adanya COVID, semua terbuka. Gereja-gereja dibukakan plus minusnya. Nah, ini menjadikan menjadikan orang itu jadi terbuka. Nah, bersyukur dengan kayak Koden itu, dia pelayanan pun nggak model gereja di gedung, jemaatnya hanya jadi penggembira rohani. Nah, dia banyak menciptakan kaderisasi. Sebenarnya itulah gaya kepemimpinan Tuhan Yesus atau Yeshua HaMasiah yang harus ditiru, harus gaya kepemimpinan, gaya pelayanannya, supaya banyak menjaga jiwa-jiwa, banyak orang diselamatkan. Coba kalau dari dulu zaman 2 tahun Koden pelayanannya nggak membangun gedung gereja, membangun gedung ini kayak model Koden ini, wah saya kira mungkin Indonesia itu sudah banyak orang yang dimenangkan. Nah, orang Kedar sendiri kayak di kota saya nih, di kota Pekalongan, hampir saya kenalannya orang Kedar semua, tapi saya sendiri lingkungan saya orang Kedar. Harusnya kalau model kepemimpinannya pelayanan model turun lapangan gitu, ya Koden tak kira, saya heran juga itu dia nggak punya mobil, nggak usah punya rumah, dia bisa kemana-mana. Hari ini bisa di sini, saya sendiri sampai bingung. Istri saya, di mana nih dia? Di mana nih dia? Mungkin dia nggak ngerti ya. Istri saya ngikutin, wah udah ke sana, udah ke sini. Lah orang kok jadi mobile begitu, udah rasanya itu lebih menikmati. Saya kira saya bersyukurlah Koden itu bisa menikmati dalam pelayanannya. Jadi dia menikmati pelayanannya yang saya dapetin itu gitu ya. Itu aja. Terima kasih Pak Agus. Saya nggak panjang lebar. Pokoknya selamat, jangan sehat Pak Koden. Pelayanannya selalu mengalir. Luar biasa Pak Agus. Ya. Koden itu sibuk sekali. Suatu hari saya tidur bersama Koden di sebuah hotel di kota Manokwari. Apa yang saya lihat adalah pagi-pagi itu Koden itu meres jeruk lemon dan dicampur madu. Ya, itu sehat itu Pak Agus. Beliau fighting kesibuk sana sini, sebentar terima telepon, ada yang mengeluh, sebentar terima telepon, ada yang nangis, sebentar terima telepon, ada yang sedang mengadu, tapi ingatannya itu luar biasa ya. Waduh, luar biasa Nana. Ya, monggo. Bu Hana Christine. Ya. Bu Hana Christine, monggo Bu. Ya. Ya. Saya mengenal Koden itu di Jambore Belajar ya. Dan saya melihat bagaimana kasih Bapak di itu Surabaya Bu, Jambore Belajar di Surabaya. Di Batu ya, di Batu saya jamborenya di Batu, nggak pernah di Surabaya. Saya asli dari Malang ya. Ya di Jambore Belajar yang pertama di Batu itu mungkin tahun 84 ya. Saya masih SMP. Itu saya melihat pertama kali sebagai orang yang baru mengenal Tuhan, baru menerima Tuhan Yesus. Saya melihat bagaimana kasih Bapa itu nyata melalui Koden. Dan itu menjadi patron bagi saya.
untuk sebuah hubungan yang keintiman dengan Tuhan sebagai Bapa. Dan itulah yang mendorong saya untuk intim juga dengan Tuhan, untuk mengejar kasih Bapa itu. Dan di dalam perjalanan saya yaitu Koden sangat membimbing saya. Pernah suatu kali ya saya itu mengalami masalah yang berat di dalam rumah, di keluarga saya sebagai seorang anak. Saya begitu aja telepon yang ke Surabaya. Saya rindu cari Tuhan dan saya ingin untuk bisa bersikap dengan benar pada Tuhan. Saya langsung telepon, Koden, ada enggak di Surabaya? Saya mau ke sana. Langsung disambut sama dia. Saya pun juga nekat orangnya ya. Dengan kasih mula-mula itu, saya begitu berapi-api. Saya enggak peduli nanti mau tidur di mana atau bagaimana. Pokoknya hari ini saya mau bertemu dengan hamba Tuhan. Saya ingin didoakan. Saya ingin untuk bisa berespon dengan baik dengan Tuhan itu. Dan waktu di Surabaya saya disambut dengan ramah oleh Koden di rumahnya. Saya sempat diajak makan, tempatnya lesehan ya di ruang makannya itu, dan kami dikonseling. Saya bilang kami karena ada mengajak wanita yang lain, ibu-ibu ya di rumah Koden untuk menemani konselingnya saya. Dan firman yang Koden berikan itu saya masih ingat bahwa Tuhan akan mengikat pinggang saya dengan keperkasaan dan melatih tangan saya berperang melalui masalah-masalah di rumah saya dengan papa mama waktu itu ya. Dan itu memang menjadi sebuah ayat untuk saya sehingga akhirnya saya dibentuk Tuhan itu dengan menghadapi segala masalah-masalah berikutnya. Dan waktu malamnya itu kan saya saya sebetulnya juga nekat, nggak bawa uang, saya nggak tahu mau tinggal di mana. Koden bilang, ini anak pelajar yang lain, saya lupa deh namanya, kamu tinggal di situ aja ya, itu saya dititipin. Terus malamnya Koden ngajak makan bersama-sama 4 orang, Koden dengan anak pelajar yang cowok, saya dengan anak yang cewek ya. Saya diajak dibayari makan tahu telur. Nah itu saya berkesan pada Koden. Kemudian di dalam perjalanan berikutnya, saya sudah menikah, ternyata suami saya mengalami stroke ya. Dan itu orang yang pertama saya ingat adalah Koden. Saya telepon kepada Koden dan Koden dengan empatinya itu sangat menguatkan saya. Menguatkan saya untuk saya bisa tetap mengasihi Tuhan. Dan saya bilang sama Koden, walaupun saya tidak tahu apa yang terjadi, saya tahu Tuhan tahu apa yang saya alami. Dan dari Koden itu saya mendapatkan support, mendapatkan kasih ya itu. Kemudian saya alami lagi pukulan kedua yang lumayan berat itu, anak saya lahir thalassemia. Sekali lagi saya juga kontaknya Koden juga itu. Dan Koden bilang saya nggak bisa ngomong apa-apa ya karena begitu. Tetapi empatinya dia itu tanpa omong, itu sudah cukup untuk menguatkan saya. Saya terus menjalani semuanya itu dengan Tuhan. Saya juga berbagi, saya sharing dengan Koden walaupun seandainya saya ini tetap di dalam perapian seperti Daniel itu, walaupun Tuhan tidak menolongku, aku akan tetap menyembah Tuhan. Itu yang saya alami pada saat anak saya lahir thalassemia ya. Thalassemia itu penyakit darah yang harus transfusi seumur hidup. Di situ Koden menguatkan saya, dan saya sempat nggak berani punya anak lagi karena thalassemia itu adalah penyakit keturunan. Tapi di sebuah retreat di gereja saya, waktu itu saya pindah ke Jakarta Sungai Yordan. Koden menjadi pembicara, saya bilang, Koden saya nggak mau punya anak lagi. Nanti anak 2 bagaimana saya ngurusnya kalau dua-dua sakit. Tapi dia dengan penuh iman, dia tumpang tangan di saya, dia bilang bahwa anak yang saya lahirkan yang kedua itu akan menjadi anak penghiburan bagi kakaknya dan akan menjadi kesembuhan bagi keluarga kami. Ya puji Tuhan ya, akhirnya saya punya anak lagi yang kedua cewek dan betul-betul sehat dan betul itu menjadi penghiburan bagi kami sekeluarga. Anak ini sejak lahir itu Tuhan yang kasih namanya sendiri. Hari dia bayi lahir saya belum nemu namanya.
Tetapi Tuhan gerakkan buka di buku, ada nama Iva, artinya hadiah dari Tuhan. Liora artinya terang, disambung-sambung sendiri. Itu Roh Kudus yang kasih. Dan anak ini betul-betul menjadi penghiburan bagi kami seperti doanya Koden itu. Lalu kemudian ya, perjalanan berikutnya, dan ini yang terakhir saya ceritakan ya, di dalam perjalanan saya mengalami hantaman yang paling berat itu di 10 tahun yang lalu. Bagaimana? Karena singkatnya ya, saya mengalami seperti gendam ya dari teman gereja sendiri, bekerja laki-laki ya dia ya melalui BB, sehingga saya itu dibikin seperti orang hilang pikiran, terikat terus di BB dari pagi sampai malam. Nah itu semua orang, kalau pendeta saya dan teman-teman saya percaya kepada saya, tapi pada suatu hari karena saya ini jadi mengurung diri di kamar terus, jadi seperti orang nggak punya ingatan lagi ya, hanya BB doang terikat begitu dari pagi sampai malam. Akhirnya saya dilaporkan ke gereja oleh keluarga suami saya. Nah itulah saya dipanggil di sidang oleh gereja, itu betul-betul sesuatu yang menghancurkan saya. Karena sebelumnya saya anak Tuhan, ya mengasihi Tuhan, dan saya menjadi inspirasi bagi teman-teman di gereja saya. Saya juga melayani Tuhan. Mereka semua sangat sayang saya. Dan saya baru pertama kali ya mengalami itu, dipanggil oleh gereja karena dengan keluarga suami. Dan waktu malam itu saya nggak bisa tidur, saya betul-betul keringat dingin, saya berasa mengalami seperti pesakitan. Saya berbicara di dalam hati, habislah saya begitu. Terus saya secara refleks ya, saya ketik SMS pada Koden. Saya sudah hancur, hidup saya hancur. Kalau saya nggak pernah ya mengalami kasus, bagi saya itu seperti orang di dalam kesakitan. Saya nggak menduga, habis itu saya tidur di dalam gelisah, di dalam keringat dingin. Saya merasa sudah tidak mungkin saya dapat pertolongan. Saya merasa Tuhan, saya sudah bersalah begitu. Bagaimanapun juga. Lalu jam 10 malam tiba-tiba telepon saya berbunyi, HP itu belum ada WA ya, masih HP Nokia zaman dulu. Ternyata Koden telepon saya. Karena kamu di mana? Ini Koden di Australia. Kamu nggak hancur. Hanya itu yang Koden omong pada saya. Tapi saya betul-betul kaget jam 10 malam. Koden telepon dari benua lain, bukan dari kota lain, tapi dari Australia. Itu Koden sedang melayani, mungkin dengan ratusan orang yang lain, dan siapalah saya. Saya bukan siapa-siapa. Saya jauh di seberang sana di Indonesia, di Tangerang sini. Tapi Koden telepon itu tuh menyelamatkan jiwa saya dan nyawa saya. Itu adalah telepon yang menyelamatkan di tengah malam. Sehingga saya bangkit lagi, saya berkata, Tuhan, Engkau masih mengingat aku. Tuhan, Engkau melihat kondisi aku. Karena melalui telepon Koden dari Australia ini. Dan Koden juga enggak berhenti sampai di situ. Dia bilang, teman-teman gereja kamu kenapa menghakimi kamu? Padahal kamu ini orangnya lagi butuh pertolongan. Sudah, Koden enggak mau kamu di situ. Koden utus loh gembala dari gereja yang dibina dia untuk menjemput saya pindah ke gerejanya dia. Ke gereja temannya Koden itu. Tapi saya bilang, Koden biarlah saya hadapi bersama Tuhan. Saya gak akan membela diri. Saya mau untuk berdiam mencari Tuhan aja. Dan sampai akhirnya Tuhan itu saya pulihkan. Tapi saudara, yang saya ingin katakan dan juga kepada Koden kalau mendengar video saya ini, saya berterima kasih sekali buat pertolongan Koden, buat kebaikan Koden. Oh iya, satu lagi yang saya ingat, pada saat suami saya mengalami stroke ya, setelah anak saya thalassemia, suami saya stroke, itu Koden juga mengirim kaset-kaset khotbah ya, CD waktu itu, segini gitu. Dan waktu itu saya betul-betul lompat-lompat. Saya rindu ya mendengar firman-firman pengajaran dari Tuhan. Ketika dapat, saya girang sekali, saya lompat-lompat, saya bersyukur, saya memuji Tuhan, dan saya tersentuh dengan kebaikan Koden. Koden sudah menyelamatkan hidup saya, hidup keluarga saya. Terima kasih Koden, kami sangat mengasihi Koden. Amin.
Puji Tuhan, terima kasih Bu Hana Christine. Nah, di depan kita sudah ada Pak Agus Endarsa nih, tadi dipanggil-panggil. Ya, Pak Agus Endarsa, monggo Pak. Matur nuwun. Terima kasih Pak Agus Mujiono. Kami. Ya. Pertama-tama saya menyampaikan selamat pada Pak Daniel atau Koden yang konsisten dan tetap pada panggilan Tuhan, itu luar biasa. Bagi saya, Koden adalah mentor saya karena saya belajar melayani Tuhan, dipanggil Tuhan, dibentuk Tuhan di LBTC. Dan di LBTC itulah saya mengenal beliau. Beliau senior di atas saya, dia lebih dahulu dari saya belakangan masuk. Dan saya banyak belajar dari dia. Kemana berapa kali pelayanan keluar, kampanye atau KKR di lapangan, KKR di gereja-gereja, saya melihat apa yang dia lakukan. Dia banyak memberikan petunjuk-petunjuk, dia banyak bimbingan, dia tuh guru yang sangat telaten. Dia telaten sekali untuk ngajari saya. Nah, yang paling berkesan, ada banyak hal, tapi yang paling berkesan adalah Pak Daniel itu adalah hamba Tuhan yang peka, yang mengikuti suara Roh Tuhan. Suatu kali saya diutus oleh LBTC ke Kalimantan, ke pedalaman. Nah, zaman dulu di LBTC itu kalau mengutus tim pelayanan itu nggak menunggu ada uang baru berangkat. Pokoknya kalau kita merasa ini panggilan Tuhan, ini suara Tuhan, kita berangkat. Walaupun tanpa uang, kami berangkat. Nah, waktu itu kami ada uang, tapi nggak cukup. Tapi kami berangkat, naik kapal. Dari waktu itu kan belum model pesawat-pesawat sampai sekarang. Kami naik kapal berangkat dari Surabaya menuju Balikpapan. Kapal saya itu transit di Makassar. Nah, biasanya kalau kapal itu transit kan bisa lama, bisa 6 jam, bisa 8 jam. Nah, sementara kapal yang saya tumpang itu transit di Makassar, saya ibadah. Persis tempat saya beribadah itu Pak Daniel yang khotbah di gereja GBI. Nah, begitu saya ingat itu hari Sabtu, begitu saya masuk dalam ibadah yang dipimpin oleh Pak Daniel melihat saya. Ini yang aneh dan mungkin belum pernah terjadi. Ketika Pak Daniel melihat saya hadir di tempat itu, dia panggil saya ke depan, langsung spontan. Saya mau kemana? Saya mau ke pedalaman. Saya mau pelayanan dan saya lagi transit. Saya lagi transit, kapal saya sudah lagi berangkat. Perhatikan apa yang dia lakukan. Ketika dia tahu saya dalam perjalanan pelayanan ke pedalaman dan saya lagi transit, langsung dia menghentikan khotbahnya. Dia menantang jemaat yang ada untuk mengumpulkan kolekte, di mana kolekte itu kan 100% diberikan kepada saya sebagai sangu ke pedalaman. Wah, itu bagi saya aneh, tapi nyata. Dan memang kami membutuhkan uang itu. Karena uang kami nggak cukup, dan dengan adanya gerakan spontanitas Pak Daniel itu, semua kebutuhan kami dicukupi. Jadi Koden itu adalah orang yang peka pada suara Tuhan, dan dia bertindak sesuai dengan pimpinan Tuhan, dan dia berani melakukan satu out of the box. Itu aneh, tapi itu yang dibutuhkan. Jadi saya salut. Bravo. Terima kasih Pak. Luar biasa ya. Saya ingat sih waktu perjalanan saya bersama Koden menuju ke Nabire itu tuh Koden tuh bingung, kok sampai sekarang kok belum ada uang begitu. Nah, begitu tapi tetap menunggu suara Roh Kudus itu harus bagaimana. Dan kemudian apa yang terjadi? Ada telepon dari Manowari untuk ke Manowari dulu. Nah, pas saat itu ada uang untuk kami bertiga ke Manowari. Dari Manowari kemudian ke Biak, ada KKR di Biak di lapangan yang dipimpin oleh pengkhotbahnya adalah mantan Menteri Kesehatan Malaysia. Dan kemudian baru ke Nabire. Ada banyak cerita yang luar biasa. Nah, Pak Agus matur nuwun sangat. Dari Pak Agus ke Bu Maria yang dari Pati, monggo. Iya. Selamat malam, shalom semuanya. Shalom.
Nama saya Maria Woros Ridianti, tapi di Pati dikenal dengan koden namanya Swigyo. Sekarang saya berada di Jakarta. Sewaktu pelayanan di Pati, itu kesan saya karena saya waktu itu pelayannya bersama-sama koden ya, sama teman-teman di Pati, ada yang masih hidup dan ada yang udah almarhum. Salah satunya dengan itu Pak Handoko, Bu Meme, Cik Lingling dan semuanya. Sewaktu itu pelayanannya bukan hanya di Pati, di Kudus, terus pernah juga ke Pesat juga. Saya mengenal beliau, dia adalah seorang hamba Tuhan yang sederhana, apa adanya, dia tulus, rendah hati, dia punya hati Bapa, dia berapi-api dalam pelayanan, dan dia juga Indonesia. Terakhir, saya bertemu lagi sewaktu tahun 2020 lewat Radio Swameka ya. Jadi waktu itu pas pandemi, mau tidak mau ya ini pakai Zoom terus sama pakai radio. Jadi saya mengikuti terus itu. Ketemu saya ya. Beliau. Iya, dan sangat menguatkan sekali. Itu yang bisa saya bagikan. Dan saya ngucapin selamat ulang tahun 50 tahun pelayanan Koden, dan selanjutnya akan dilanjutkan sama Ibu Lingling dari Pati yang kemarin habis ketemu sama Koden. Halo Pak Ari. Ya, halo Pak, terima kasih. Daniel Alexander, saya ketemu Koden tahun 1985. Lalu tahun 96 kalau nggak salah, saya diajak ke Nabire. Dan setelah ke Nabire beberapa kali setiap tahun, saya melihat dan merasakan bahwa memang Daniel Alexander mempunyai pelayanan yang unik dan kasih karunia Tuhan sangat besar karena kita tidak bisa meniru pelayanannya Koden. Jadi kalau ditanya, bagi saya Daniel Alexander adalah pelayanan pemulihan hati Bapak kepada anak-anak. Daniel Alexander itu menginvestasikan semua daya, energi, kemampuannya kepada kemanusiaan, terutama generasi muda, anak-anak, dan mereka yang mengalami masalah-masalah dengan keluarga, khususnya ayah. Fokus dari pelayanan Daniel Alexander ini hanya pendidikan. Jadi memang terpikir saat itu untuk bagaimana ya melanjutkan, meneruskan pelayanan Daniel Alexander yang begini luar biasa, bukan cuma untuk gereja, tapi untuk lintas agama, untuk bangsa. Jadi Daniel Alexander itu orang Indonesia yang memberkati Indonesia dari Papua dan menjadi saksi Kristus untuk dunia. Nah, saya mengambil inisiatif selama 2 tahun untuk mengadakan riset, mengumpulkan data, menghubungi banyak orang, seperti yang dilakukan malam ini. Dan terjadilah buku yang banyak kekurangan itu, pendidik dan pembidik. Saya kasih judul The Climber. Jadi bagi saya Daniel Alexander adalah seorang pendaki ya, di mana banyak kelompok yang sudah nyaman dalam pendakian itu, mereka sudah mencapai apa yang mereka harapkan, cuman mereka belum sampai ke puncak. Daniel Alexander itu sebagai seorang pendaki yang meninggalkan kenyamanan dan dia terus berjuang sampai akhir hidupnya. Saya doakan supaya Koden panjang umur dan bisa mewariskan nilai-nilai dan banyak hal, terutama firman Tuhan dan kerajaan Tuhan di Indonesia. Nah, buku itu memang menjadi sebuah ucapan syukur saya terhadap pelayanan Daniel Alexander, dan terima kasih saya kepada
Daniel dan Cik Louis yang bagi saya sulit ya, tidak ada duanya untuk menemukan pelayanan semacam ini. Nah, karena banyak terlibat dengan pelayanan Koden di tahun-tahun 2000 sampai 2012, 2014, lalu saya mendirikan Perhimpunan Anak Indonesia Membangun, AIM. Karena waktu itu terpikir Daniel Alexander ini harus ada self-financing, harus mendapatkan satu dukungan keuangan dari pelayanannya sendiri. Karena pelayanannya begitu bagus, begitu luas, tapi belum ada manajemen. Nah, sebetulnya ide dan gagasan Anak Indonesia Membangun itu bagaimana untuk waktu itu mengcopy ya khotbah-khotbah Koden, lalu kita membuat ringback-tone. Waktu zaman-zaman itu sangat terkenal ya, jadi kalau orang telepon ya nada deringnya atau nada tunggunya adalah khotbah cuplikan kata-kata kalimatnya Koden. Dan literatur, lalu ada VCD, dan sekarang sudah ke internet, ke sosial media. Dan pelayanan ini dilanjutkan oleh rekan yang lain, dan saya sendiri mendapatkan warisan pelayanan Daniel Alexander. Jadi selama 14-15 tahun terakhir ini, saya berdoa waktu itu apa yang kira-kira belum dilakukan Daniel Alexander di Papua. Dan Tuhan menjawab itu pelayanan sepak bola untuk Papua. Ya, jadi hari ini saya sudah 14 tahun melayani dengan wadah perkumpulan sepak bola Uni Papua. Bapak Ibu bisa lihat di Google, di YouTube, di media-media. Jadi itu adalah warisan dari Daniel Alexander, pelayanan dan nilai-nilai yang saya dapatkan, saya terjemahkan, lalu menjadi sebuah legacy, pelayanan tambahan lah, extension gitu kan. Nah, memang waktu 40 tahun pelayanan Daniel Alexander, kami membuat acara di Jakarta dan di Surabaya. Mungkin ada sebagian Bapak Ibu yang datang, hadir. Saya ingin menyampaikan bahwa memang sebuah keniscayaan ya, bahwa apa yang dilakukan buah pelayanan Daniel Alexander ini berbekas dan sudah menjadi bagian sejarah, bukan cuma di Papua, tapi saya rasa untuk bangsa Indonesia, ya, dan itu sudah diakui, baik dari kalangan gereja maupun non-gereja. Saya kira Daniel Alexander seorang yang mempunyai kelemahan, banyak kelemahan. Dia tidak memperkaya diri sendiri, dia tidak membangun popularitas, dia selalu kurang waktu untuk dirinya, dia selalu kurang peduli ya terhadap kebutuhan dirinya, dia selalu berpikir untuk orang lain, dia selalu mengutamakan Tuhan di atas semuanya. Dan saya kira kelemahan-kelemahan Daniel Alexander ini menciptakan, memunculkan kemuliaan Kristus, karena dia memang seorang manusia yang memang terbatas dan dipakai oleh Tuhan yang tidak terbatas. Koden, saya mengucap syukur untuk 50 tahun pelayanan Koden. Banyak warisan yang sudah diberikan, kesan, dan sudah mengukir banyak tinta emas dalam hidup banyak anak-anak muda yang sekarang sudah mulai beranjak 30, 40, 50, bahkan 70, 80 tahun. 50 tahun adalah pelayanan yang cukup lama, namun saya yakin Tuhan akan mengerjakan yang lebih besar lagi di tahun akhir-akhir masa menjelang masa senja ya Koden ya, masa tua Koden. Saya kira Koden akan menikmati masa tua dengan sangat berbahagia, karena kehendak Tuhan atas hidup Koden ini, Koden sudah kerjakan secara maksimal ya. Bahkan kita belajar bagaimana Koden itu
selain begitu peka dengan Roh Kudus, tapi dia taat, ya, sampai dia melupakan dirinya. Memang ada masa-masa yang paling sulit saya bersama Koden. Waktu dalam pelayanannya itu ada kurun waktu 5-6 tahun saya melewati bersama Koden itu seperti lembah kekelaman. Banyak fitnah, isu, banyak sekali intimidasi, teror, penolakan bahkan ya. Saya pernah ditolak oleh satu gereja besar di Surabaya karena saya menulis biografi Koden. Saya pernah ditolak di acara-acara pelayanan karena gereja itu tidak suka dengan khotbahnya Koden. Tapi buat saya itu masalah kecil sekali. Ya, karena gereja memang beberapa gereja, kelompok-kelompok tertentu harus menolak Koden, karena kalau tidak, mereka akan bubar dan sudah tinggal sejarah. Ya, karena Koden tidak bisa kompromi dan tidak bisa dititipi sponsor untuk memberitakan firman Tuhan apa adanya. Nah, masa-masa kelam, masa-masa gelap itu, saya bisa melihat orang-orang yang memang tetap mendoakan dan tetap setia. Dan saya tanya waktu itu, Koden kenapa tidak membela diri? Nah, pertanyaan itu dijawab, Koden membiarkan diri Koden seperti Tuhan Yesus, seperti domba yang datang ke pembantaian. Jadi Koden sama sekali tidak membela terhadap semua fitnah, rumor, dan gosip, dan apapun. Dan sampai hari ini buah pelayanan Koden begitu manis. Saya rasa ini karya Roh Kudus dan pembelaan Tuhan atas hidup Koden. Itu saja. Terima kasih Pak Heru yang sudah mengundang saya. Pak Agus, saya kembalikan. Tuhan memberkati. Pak Agus, sebelum lanjut ke yang lain ya Pak Agus. Ya. Saya mau tambahkan satu kesaksian dari kawan yang tidak bisa main swimming. Jadi waktu saya ajak ke sini dia nggak bisa karena nggak bisa swimming. Ini kawan lama dan pernah pelayanan di Lampung, ya, banyak di antara kita juga kenal dia. Nah, dia pernah cerita sama saya pergi pelayanan sama Pak Daniel dan tidur sekamar. Jadi namanya dia tahu apa? Namanya? Namanya Teddy, ya. Jadi pernah pelayanan di Lampung, pernah tidur sekamar dalam pelayanan bersama Koden. Jadi pada waktu Koden buka koper, dia tahu isinya. Nah, ternyata isinya cuman beberapa lembar baju dan ada 2 celana panjang maksudnya ya. Nah, ada tapi sepatunya 2 gitu. Nah, ketika mau dipakai ke satu pelayanan, tiba-tiba dia lihat kalau celananya yang bawah itu sobek, ada satu yang sobek. Lalu dia bilang sama Koden, aku minta celananya, ayo tak jahitkan, dijahitkan dia gitu. Koden bilang, enggak usah, nanti aku jahit sendiri. Nah sekarang kan mau pelayanan, ya kasih peniti aja gitu. Lalu sobeknya dipasang peniti. Nah si temen ini bilang, loh, kan mau pelayanan nanti kan dilihat orang, ini kan pendeta punya nama besar gitu, kenapa harus pakai celana dijahit disambung dengan peniti? Jawabannya santai aja bilang, ini kan bagian bawah, nanti kan ketutup sama yang lain gitu, mana ada orang lihat celana bawahnya. Ya itu tadi mungkin salah satu kesaksian sederhana ya, yang melengkapi kata-katanya Pak Hari Wijaya ya. Dia tidak memperkaya diri sendiri, orang yang kenal dia ya dari dulu modelnya ya begitu itu. Ya, kalau mau beli celana ya pasti bisa lah ya, tapi ya dia simple ya. Jadi ya seperti itu. Oke, silakan Pak. Ya, sebelum kita akan mendengarkan kesan dari Ibu Yayan Irawati dan juga Pendeta Titus dari Kelapa Gading, kita mau dengarkan dulu nih puisi yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Sri Hartati. Monggo. Ya,
Saya akan bacakan puisi. Surga tersenyum. Pemuda culun itu tersenyum bahagia. Setiap tarikan nafas tidak lepas dalam pertumbuhan jiwa, raga, dan rohnya. Parahnya dan pedihnya kehidupan dijalani bersama-sama. Surabaya, titik balik sejarah baru digelar. Landasan mana yang tidak didaratin? Kota mana yang belum pernah diinjak? Desa terpencil sampai mega metropolitan bukan alasan. Sampai terdampar di alam buas irian yang siap menelan. Urusan hati, urusan papa surgawi. Dia kirimkan anak-anak tanpa kasih papanya. Dirangkul, ditangisi, ikut tenggelam dalam kepapaan. Dipulihkan, dibangun, dibimbing, dan dibukakan masa depan. Untuk layak menjadi manusia berguna bagi sesama. Firman Papa bukan sekedar diajarkan, tidak terhitung anak-anaknya tersebar di bumi menjadi saksinya. Menikmati kasih, pengorbanannya dalam kekosongannya, namun tidak pernah kosong dan tidak menjadi gosong. Namun tidak, roh Papa setia mengisinya tanpa lupa, membangun gairah kehidupan tanpa lelah. Terima kasih, kesetiaanmu, panggilan itu tanpa terasa sudah 50 tahun. Indonesia bangga dan bersyukur memilikimu. Anak-anak Papua kelak bercerita ke anak cucunya. Ada manusia Tionghoa dari Surabaya membuat sejarah. Kemajuan dan harkat manusia Papua. Perjuanganmu tanpa menanti penghargaan. Membuat makna hidup dalam kesederhanaan. Medio dari Cimahi 27 Juni 2022. AM. Untuk kesan bagi saya, Kok Den itu saya mengenal beliau di masa revival tahun 80-an. Beliau juga tadi disampaikan oleh Bu Maria melayani di Pati, tapi saya tidak bersama-sama beliau waktu di Pati. Tetapi saya dengan beliau waktu pelayanan di siaran Radio Swameka. Setiap hari firman Tuhan dikupas dari jam 8 sampai jam 10 malam. Di situ saya melihat dari setiap khotbah-khotbahnya, beliau berbicara gamblang, beliau berbicara jujur, tegas, dan kadang terasa pedas, ada yang ketus-ketusnya. Tetapi itu demi memberitakan kebenaran. Dia tidak menutup-nutupi, orangnya gamblang. Bicara apa adanya, jujur, lugas. Kemudian yang saya kenal lagi, beliau tuh ramah. Saya malah jarang bertemu dengan beliau, tapi selalu via phone. Kalau dia lagi di Amerika, dia nginep di rumah teman saya yang tinggal di Alabama. Selalu kalau ditelepon, begitu ramah suaranya. Apapun, walaupun di Amerika jamnya berbeda, ditelepon dia menjawab. Terus satu hal lagi, dia tidak menyenangkan manusia. Kalau kita melihat khotbah-khotbahnya, dia mau hanya menyenangkan hati Tuhan. Saya kenal juga hamba Tuhan seperti yang tadi disampaikan. Dia tidak matre istilahnya ya. Dia selalu bicara saldo sehat 0. Semua yang berkat Tuhan dikembalikan untuk pelayanan. Saya melihat Pak Daniel adalah hamba Tuhan yang taat. Begitu membaca buku From Yerusalem to Irian, dia langsung berangkat, memperlihatkan ketaatan, tingkat ketaatan yang tinggi. Beliau juga mempunyai hati Bapa, sehingga beliau melayani anak-anak yang terhilang terhilang, tidak mempunyai orang tua, anak-anak yatim piatu di Irian. Keteladanan Kok Den menginspirasi hidup saya, memperhatikan orang-orang terhilang, memperhatikan anak-anak miskin. Kebetulan saya dokter, saya terinspirasi sekali. Ketaatannya,
kasihnya kepada semua orang, tidak membedakan kaya miskin, tidak membedakan kedudukan, tapi beliau sungguh-sungguh mengasihi semua orang yang ditemuinya. Terima kasih Kok Den. Tanpa terasa pelayanan Kok Den sudah mencapai 50 tahun. Luar biasa. Happy anniversary Kok Den, mahkota tersedia bagi hambanya yang setia ini. Selamat ulang tahun Kok Den. Tuhan memberkati. Haleluya, terima kasih. Ya.